Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sabrina Aulia Mirsya dengan NIM 05071182328062 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai perbanyakan tanaman dengan metode cangkok. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa sih arti perbanyakan tanaman? Jadi, perbanyakan tanaman adalah suatu proses atau usaha untuk menghasilkan bibit baru dari tanaman yang sudah ada. Secara teknik, perbanyakan tanaman digolongkan menjadi dua, yaitu perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif disebut juga perbanyakan dengan cara kawin atau perbanyakan seksual yang merupakan usaha atau cara pengadaan benih tanaman menggunakan biji. Dan ada keuntungan dan kerugian dari perbanyakan generatif ini. Keuntungannya yaitu 1. Sistem perakaran lebih kuat yang membuat tanaman lebih daya tahan. 2. Lebih mudah diperbanyak karena tanaman dapat dihasilkan dengan cara menanam biji. Kerugiannya yaitu yang pertama, waktu untuk mulai berbuah lebih lama karena proses perkembangan dari biji hingga menjadi tanaman yang siap berbuah lebih lama. Yang kedua, sifat turunan tidak sama dengan induk yang memungkinkan adanya variasi dalam sifat tanaman. Contoh perbanyakan tanaman secara generatif yaitu melibatkan penggunaan biji tanaman sebagai bahan utama. Biji merupakan bagian yang terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi atau penyerbukan. Baiklah, yang kedua tadi ada perbanyakan secara vegetatif. Sedangkan perbanyakan vegetatif disebut juga perbanyakan cara tak kawin atau perbanyakan aseksual yang menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, ataupun daun. Nah, ada juga nih keuntungan dan kerugian dari perbanyakan secara vegetatif. Keuntungannya yaitu sifat tanaman sama dengan induknya. Yang kedua, cepat menghasilkan buah. Yang ketiga, perbanyakan dilakukan kapan saja. Dan ada juga nih kerugiannya, yaitu yang pertama, akar yang tidak kuat yang membuat tanaman lebih mudah tumbang. Yang kedua, sedikit keturunan baru yang membuat keberagaman tanaman lebih terbatas. Yang ketiga, induk tanaman menjadi terganggu yang dapat menurun produksi dan mati. Adapun contoh-contoh dari perbanyakan vegetatif alami yaitu rizoma, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragih, dan tunas. Kalau contoh perbanyakan dari vegetatif buatan ada mencangkok, stek, okulasi, merunduk, dan sambung pucuk. Nah, dari kelima metode vegetatif buatan tersebut, stek merupakan metode yang paling mudah di mana bagian batang atau daun dari suatu tanaman dipotong lalu ditanam. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membuat perbanyakan tanaman menggunakan metode cangkok, yaitu dengan cara mengupas kulit sampai ke bagian kayunya. Bagian yang licin dari kayu, kambium itu harus dibuang dan nanti akan ditempel menggunakan tanah basah yang subur pada bagian yang sudah dikupas tadi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Silakan disimak ya. Baiklah teman-teman, langkah awal yang kita lakukan dalam mencangkok adalah mengupas kulit sampai ke bagian kayunya. Bagian yang licin dari kayu yaitu kambium harus dibuang ya. Kemudian masukkan tanah ke dalam plastik sebagai media untuk mencangkok. Kemudian lubangilah plastik pada bagian tengah untuk dimudahkannya pembungkusan dalam kegiatan mencangkok. Setelah pada bagian tengah plastik dilubangi, maka kita tempelkan plastik tersebut ke bagian kayu yang sudah kita kupas kulitnya. Kemudian plastik tersebut diikat untuk kegiatan mencangkok. Dan inilah hasilnya. Terima kasih.